Hai, nama saya Josna, NPM 1842043. Hari ini akan menjelaskan tentang pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu mengetahui sejarah perubahan peraturan tentang pemeriksaan pajak. Nah, pada tanggal 14 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Pajak melalui KEP tanggal 22 Desember 2017. Bukan tanpa alasan tanggal tersebut yang dipilih. Tanggal 14 Juli 1945 merupakan salah satu tanggal bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, kata pajak pertama kali didudukkan dan tantanan rencana Undang-Undang Dasar. Sejak Indonesia merdeka, perpajakan sudah menjadi salah satu pilar dalam perekonomian negara, dan selama itu, perpajakan ikut berbenah dari dekade ke dekade, mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman. Reformasi secara umum adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Tercatat terdapat 5 reformasi perpajakan yang sudah sedang dilalui oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Nah, ada reformasi undang-undang perpajakan. Kenapa disebut sebagai reformasi undang-undang perpajakan? Karena pada tahun 1983 terbit 5 undang-undang baru yang berdampak luas pada wajah perpajakan Indonesia. Kelima undang-undang tersebut mengakibatkan undang-undang sebelumnya yang merupakan produk kolonial Belanda menjadi tidak berlaku. Kelima undang-undang yang diterbitkan itu adalah 1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPNBM. 4. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB. Dan 5. Yaitu UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Melalui undang-undang tersebut, lahirlah sebuah perpajakan tarif baru yang disebut dengan self-assessment system. Nah, kemudian adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2000 sampai 2001 dalam rangka persiapan menghadapi reformasi perpajakan jilid 1. Pada tahun tersebut, dilakukan penetapan visi dan misi serta blueprint reformasi perpajakan jilid 1. Nah, reformasi perpajakan jilid 1 ini dimulai dari tahun 2002 hingga 2008. Pelayanan satu atap atau one-stop service menjadi produk yang diunggulkan dan membawa dampak perubahan yang signifikan dalam modernisasi organisasi perpajakan. Yang kedua adalah reformasi perpajakan jilid 2. Itu berlangsung dari tahun 2009 sampai 2014. Reformasi ini menitik beratkan pada peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah reformasi perpajakan jilid 3. Reformasi ini digulirkan sejak tahun 2017 dan memiliki target hingga 2014. Reformasi perpajakan yang terjadi sekarang ini adalah reformasi terbesar dalam sejarah karena melibatkan perubahan dalam 5 pilar utama, yaitu organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perpajakan. Pada akhir tahun 2020, diharapkan reformasi terkait organisasi, SDM, dan peraturan yang telah rampung, sedangkan untuk IT dan basis data serta proses bisnis terus melaju pada tahap pengembangan, support, dan perbaikan hingga tahun 2014. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang seputar materi mengenai pemeriksaan pajak. Pertama, kita harus mengetahui pengertian pemeriksaan pajak. Nah, pengertian pemeriksaan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 PMK 2011 tentang tata cara pemeriksaan pajak itu berbunyi, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian adalah sasaran pemeriksaan. Nah, menurut Mardiasmo, yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya 1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar, 2. Kesalahan hitung, 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan 4. adalah pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya
yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, kemudian ada jenis-jenis pemeriksaan. Itu dibagi menjadi dua, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan itu dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha, atau pekerjaan bebas langsung. Namun, kalau pemeriksaan kantor, itu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Nah, jangka waktu pemeriksaan itu menurut pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak Pasal 5 PMK nomor 82 tahun 2011 itu kalau untuk pemeriksaan lapangan diberi waktu paling lama itu 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada wajib pajak. Dan untuk pemeriksaan kantor diberi paling lambat 3 bulan sejak tanggal wajib pajak atau wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dan untuk pemeriksaan dengan tujuan lain dalam pasal 31 PMK 82 tahun 2011 untuk pemeriksaan pajak paling lama 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan disampaikan kepada wajib pajak. Dan untuk pemeriksaan kantor paling lama 14 hari sejak tanggal wajib pajak atau wakil yang telah disampaikan dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Nah, kemudian wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan, yaitu 1. Memperlihatkan atau meminjamkan catatan atau pembukuan. 2. Memberikan kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data elektronik. 3. Memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku atau catatan. 4. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Dan 6 atau terakhir adalah memberikan keterangan yang diperlukan. Nah, ada hal lain yang perlu diketahui dalam pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksa pajak dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau kelompok. Kedua, pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor ataupun di tempat wajib pajak. Yang ketiga, apabila WP tidak memberi kesempatan pada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, maka pemeriksaan pajak dapat berwenang melakukan penyegelan. Nah, tahap pemeriksaan pajak itu dibagi menjadi 3, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, tahap persiapan itu meliputi persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak atau taxpayer profile. Seluruh data dan informasi yang didapatkan baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk taxpayer profile. Kemudian itu adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk data-data yang berupa laporan wajib keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu pemeriksaan serta penentuan beberapa perkiraan buku besar diprioritaskan dan atau dikembangkan pada pemeriksaannya. Yang kedua itu adalah menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah itu dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif. Pemeriksaan akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dalam masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi pada wajib pajak. Kemudian adalah melakukan pengenalan lokasi pajak. Kemudian adalah menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Kemudian adalah untuk menyusun program pemeriksaan. Menyusun program pemeriksaan ini diperlukan agar pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus. Program pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Dalam program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjamkan kepada wajib pajak. Kemudian ada menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan terakhir adalah menyediakan sarana pemeriksaan. Ini dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar.
Kemudian ada tahap pelaksanaan pemeriksaan, yaitu meliputi memeriksa di tempat wajib pajak, melakukan penilaian atas sistem pengendali intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil kepada wajib pajak, dan closing conference. Next, itu ada tahap terakhir, itu tahap laporan. Nah, tahap laporan ini dilakukan setelah pemeriksaan pajak dilakukan, maka harus membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisi laporan-laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan SKP atau surat ketetapan pajak yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun pemeriksa pajak. Kemudian laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut. Umum, itu memuat keterangan-keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia, dan daftar lampiran. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan ini memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa. Yang ketiga, hasil pemeriksaan. Ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak SPT dengan pemeriksaan dan data perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang. Yang terakhir adalah kesimpulan dan usul. Ini memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang turut hutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak. Kemudian ada perubahan pasal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 PMK 2013 dan PMK 2015. Nah, terdapat perbedaan di pasal 11D nomor 3, di mana pada PMK 2013, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Namun pada PMK 184 tahun 2015, hak wajib pajak itu mengajukan permohonan dilakukan pembahasannya dengan tim assurance. Namun, kecuali untuk pemeriksa pajak yang keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 huruf A. Kemudian ada pasal 15 ayat 4. Nah, pada PMK 2013, ini jangka waktu pembahasan itu paling lama diberi 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP yang disampaikan kepada wajib pajak. Dan pada PMK 184 tahun 2015 ini diberi waktu paling lama 1 bulan yang dihitung sejak wajib pajak disampaikan kepada wajib pajak. Kemudian ada pasal 17 PMK nomor 17 tahun 2013. Ini jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor pajak diberi perpanjang paling lama itu 2 bulan. Sedangkan untuk PMK 184 2015 diberi paling lama itu 2 bulan kecuali pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Kemudian ada penambahan pasal 41 ayat 5 di mana pada PMK 17 2013 itu tidak ada. Namun pada PMK 2015 itu terdapat penambahan di mana dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan pemeriksaan kantor pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 huruf A. Penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan bersama dengan menyampaikan undangan tertulis hasil akhir pemeriksaan. Nah, kemudian ada penambahan pasal 42 ayat 5 di mana untuk PMK nomor 17 tahun 2013 itu tidak ada. Namun pada PMK nomor 184 tahun 2015 itu dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 huruf A. Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama pada saat wajib pajak harus memenuhi
harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak tidak dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis. Kemudian juga ada penambahan di pasal 43 ayat 4, dan di mana pada PMK 184 tahun 2015, apabila pemeriksa atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 huruf A, undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan disampaikan bersama dengan penyampaian SPHP. Kemudian ada perubahan UU 6 tahun 1983 dan UU 16 tahun 2000. Nah, untuk pasal 1, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun buku. Namun pada UU 16 2000, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Kemudian pada pasal 3 ayat 6 UU 6 tahun 1983, itu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada pasal 3 ayat 6 UU 16 tahun 2000, bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan ke Menteri Keuangan. Dan pada pasal 6 ayat 2 UU tahun 1983, pengiriman surat pemberitahuan melalui kantor pos dan giro harus dilakukan secara tercatat sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Namun pada pasal 6 ayat 2 UU 16 tahun 2000, penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirim melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur pada keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih.